Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan, sebab ke-7-nya telah beristrikan dia?" Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Guru, tepat sekali jawabanmu itu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini hari guru, dan Injil hari ini juga berbicara tentang guru. Yesus dipandang sebagai guru bukan karena dia seorang pengajar, tetapi seorang pendidik. Ada perbedaan yang mendasar antara pengajar dan pendidik. Kalau pengajar, dia hanya mengajar di ruangan, setelah itu masalah selesai. Tapi kalau pendidik, dia tidak hanya mengajar orang di ruangan, tapi juga mendidik dia di tempat yang lain untuk menjadi seorang pribadi yang berkualitas dan berguna. Pendidik itu sering disebut guru, dan Yesus itu seorang guru. Dia bukan dosen, bukan pengajar, tapi dia guru karena dia mengajarkan banyak hal tentang kerajaan Allah, dan dia melakukan itu. Maka seringkali saya mengingatkan kita untuk membedakan antara guru dan pengajar. Guru, dia mengajar dan mencoba menghayati apa yang dia ajarkan. Sesuai dengan definisinya, guru itu guguk dan ditiru. Maka menjadi guru itu tidak mudah, karena dia harus menjadi teladan untuk murid. Maka ada istilah, kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Maka menyandang predikat guru memang membuat kita harus berpikir 100 kali lipat dari orang biasa. Jangan sampai ketika kita disebut guru, malah ada orang yang bukan guru yang hidupnya lebih baik daripada kita. Yesus disapa guru oleh orang Saduki dan oleh ahli Taurat. Orang Saduki itu bukan orang kelas rendah, mereka itu juga berpendidikan tinggi dan mereka punya kepercayaan bahwa tidak ada kebangkitan. Dan itulah kenapa mereka mencobai Yesus untuk bertanya,
dengan sebuah pertanyaan tentang seorang wanita yang dikawinkan 7 kali. Sebenarnya tentang siapa itu perempuan yang menikah atau kawin 7 kali juga tidak tahu. Mungkin juga tidak ada. Tapi mereka sering membuat cerita yang dikarang untuk mencobai dan menjebak Yesus. Mungkin sama dengan kita karang-karang cerita untuk menjebak dan menjatuhkan orang lain. Tapi yang menarik itu ketika mereka menyapa Yesus guru. Kan mereka bukan murid, kenapa mereka sapa guru? Demikian juga ahli Taurat. Ketika Yesus sudah memberikan jawaban atas pertanyaan orang Saduki, ahli Taurat berkata, "Guru, tepat sekali perkataanmu itu." Ini kan ahli. Ahli itu berarti lebih dari guru, katakanlah guru besar. Tapi kenapa mereka melihat Yesus itu guru? Karena mereka melihat Yesus sebagai figur teladan yang pantas untuk menjadi seorang guru. Jadi keteladananlah yang membuat seorang pengajar menjadi guru, bukan kepintaran mengajar. Untuk kita semua adalah guru. Bapak itu guru bagi istri dan anak-anak. Karena kita semua juga pendidik. Menjadi pendidik tidak harus dengan mengajar di sekolah. Ketika kita mendidik orang menjadi dewasa dan lebih baik, kita seorang guru. Seperti Yesus, tidak perlu dia kuliah tinggi-tinggi untuk menjadi guru. Yang penting kita tampil sebagai pribadi yang mengarahkan orang pada jalan yang benar, menjadi motivator, inspirator, dan juga kreator. Itu hal-hal yang penting. Juga bisa menjadi mentor. Jadi orang yang bisa mengarahkan orang ke arah yang lebih baik. Dan berarti di dalam keluarga, siapa gurunya? Kepala keluarga itu bapak. Tapi kita menemukan bahwa yang lebih banyak menjalankan fungsi sebagai guru itu ibu-ibu. Sebuah keluarga disebut rumah tangga karena ada tangga-tangga yang harus dilalui sebuah keluarga. Jadi keluarga itu rumah tangga. Dan dia tinggal di sebuah rumah tinggal. Maka memang sebuah rumah tangga harus punya rumah tinggal. Makanya untuk rumah tangganya Pak Heri, mereka punya rumah tinggal seperti ini. Itulah sebuah definisi rumah tangga yang sebenarnya. Dan juga ada tetangga di samping rumah, kan gitu, rumah tangga. Tapi untuk kita, rumah apapun bentuk di dunia, kita punya rumah Bapa sebagai tujuan akhir, yaitu surga. Kita semua akan kembali ke sana dan meninggalkan semua rumah yang ada di dunia. Maka jaminan apa yang dapat kita lakukan sebagai sebuah investasi supaya kita masuk rumah Bapa? Salah satunya, mari membina keluarga sebagai eklesia domestika, gereja mini. Waktu misa pemberkatan di Pak Karismanto dan Ibu Ayu, saya mengatakan bahwa rumah tangga atau keluarga itu adalah kerajaan Allah mini. Apalagi setelah keluarga itu disucikan dengan sakramen pernikahan, maka ia menjadi gereja kecil. Jadi setiap keluarga adalah gereja-gereja kecil. Dan kita punya kiblat di gereja di paroki. Dan dalam Injil kemarin, kita mendengar bagaimana Yesus marah ketika orang salah memanfaatkan bait Allah. Jadi, jalan untuk menuju rumah Bapa adalah rumah Tuhan. Jadi lagi-lagi jalan untuk menuju rumah Bapa adalah rumah Tuhan dari rumah kita masing-masing. Nanti akan sangat jelas Bapak Ibu kalau kita meninggal. Sebagai orang Katolik, kalau kita meninggalkan dari rumah kita pamit menuju ke rumah Tuhan di gereja, ke rumah Bapa yang terakhir. Maka gereja adalah jembatan dari rumah kita menuju rumah Bapa. Makanya keluarga itu gereja mini. Maka jangan sampai kita membangun keluarga dengan melupakan gereja. Kita bersyukur sekali menjadi orang Katolik yang apa-apa disalurkan lewat gereja. Ketika kita mau menjadi anggota kerajaan Allah, Allah menganugerahkan itu kepada kita melalui gereja lewat sakramen. Dalam sakramen baptis, kita dimeteraikan dalam 3 pribadi Allah. Contoh, ketika Pak Heri dibaptis, pasti dibilang, Vincentius Hermawan Bisma, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sah menjadi anggota gereja, baptis di gereja.
Nanti waktu kita mati, kita kembalikan ke pangkuan Allah juga dengan hal yang sama. Kita sebut nama, misalnya Martinus Emmanuel Ano, kini kami kembalikan engkau ke pangkuan Bapa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kita lihat di gereja, kita dibaptis dengan lilin Paskah. Waktu mati, kita dikembalikan dengan lilin Paskah. Di mana ada seperti ini? Hanya di gereja Katolik. Makanya seringkali saya mengajak kita untuk apapun bentuk hidup kita, fokus pada keluarga masing-masing, fokus pada gereja, dan mari kita hidup untuk menginvestasi rumah Bapa. Supaya ketika siarah di dunia ini berakhir, kita bisa kembali ke rumah Bapa. Di dunia, rumah itu kebutuhan primer. Kalau masuk dalam kategori 3 kebutuhan pokok kan primer, sekunder, tertier, dan rumah itu primer, utama. Makanya Bapak Ibu, saya selalu bilang, kalau punya rumah, jangan lupa diberkati. Karena itu kebutuhan primer. Dan berkat itu juga primer. Supaya rumah itu bisa menjadi jalan menuju rumah Bapa. Karena ketika rumah diberkati, kita selalu diingatkan, oh rumah ini diberkati dulu melalui Romo. Romo itu ada melalui gereja. Maka jangan lupa ke gereja, kan gitu. Tentunya juga nanti kita mati lewat gereja juga. Jadi kalau keluarga kita sudah menjadi gereja mini, pasti gereja paroki akan maju dengan baik. Makanya saya selalu berharap untuk keluarga itu jangan mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang mungkin ada pribadi tertentu yang tidak suka dengan gereja lalu mempengaruhi keluarga kita. Lebih baik jangan. Kita masing-masing punya kepentingan. Kita punya masing-masing keluarga yang dipercayakan Tuhan, dan nanti akan kembali ke keluarga abadi di surga. Maka selain hidup sebagai seorang guru atau pendidik, kita juga perlu hidup sesuai kebutuhan. Nah, inilah yang dapat kita maknai dari bacaan pertama. Ketika seorang raja dalam kitab Makabe, hidup bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan kemauan dan keinginan. Dia mendengar bahwa di suatu tempat itu kaya raya dan banyak kekayaan, dia mau pergi jajah lagi tempat itu. Hasil akhirnya dia dipukul mundur, dia kalah, dan dia stres. Di tempat tidur dia berbaring karena stres. Kenapa? Keinginannya tidak tercapai, kemauannya tidak terwujud. Nah, Bapak Ibu, kita memang seringkali stres karena kita terlalu hidup dengan kemauan dan keinginan, bukan kebutuhan. Padahal yang penting dalam hidup, kita berjuang untuk bekerja, memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan primer, sekunder, tertier. Tapi dalam kenyataannya, kita banyak pontang-panting sampai lupa Tuhan dan gereja, karena kita hidup dengan banyak mau dan inginnya. Terlalu banyak maunya begini, inginnya begitu. Masalahnya, kita boleh banyak menginginkan dan mau, tapi kalau Tuhan tidak merestui, kan kita stres juga ujung-ujungnya. Untung kalau orang setuju dan mendukung, kalau tidak, ujung-ujungnya kita stres. Seperti seorang raja tadi, akhirnya dia terbaring lemas di tempat tidur karena stres, keinginannya tidak tercapai. Jangan sampai kita, macam Koheri, mereka sudah punya rumah bagus kayak gini, tapi tidak bisa tidur nyenyak karena stres. Karena banyak juga terjadi begitu. Rumah bagus-bagus, mewah-mewah, kelihatan dari luar mantap, tapi di dalam rumah orang tidak bahagia, tidak bisa tidur tenang, sering bertengkar. Banyak juga. Kadang juga ada yang sudah bangun rumah bagus-bagus, tapi dia jarang ada di rumah, sehingga yang tinggal di rumah adalah anjing piaraan. Kan rugi. Tapi inilah gara-gara kita ingin dan maunya hebat, tapi kita sendiri tidak menikmati. Maka cerita seorang raja dalam kitab Makabe dari bacaan pertama baik juga untuk kita renungkan. Mari hidup berdasarkan kebutuhan. Jangan terlalu banyak hidup berdasarkan keinginan dan kemauan. Karena tidak semua kemauan dan keinginan terpenuhi. Dan kalau kemauan dan keinginan kita tidak terpenuhi, itu yang membuat kita mudah stres. Kita berdoa dan berharap agar rumah yang akan kita berkati ini, di mana kita menghadirkan Tuhan dan Tuhan menyucikan dan memberkati rumah ini, menjadi sumber kebahagiaan untuk paheris keluarga. Dan juga sumber harapan untuk mereka berharap bahwa ketika rumah di dunia ini dibongkar, kita kembali kepada rumah Bapa, pemilik kehidupan, melalui gereja yang adalah jalan kebenaran hidup menuju Bapa. Karena gereja adalah Yesus, Yesus adalah tubuh mistik Kristus,
Gereja adalah tubuh mistik Kristus dan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup menuju Bapa. Dalam Yesus itulah kita akan memberkati dan menyucikan rumah ini, juga rumah tangga Pak Heris, keluarga yang tinggal di rumah ini, dan siapapun yang datang ke rumah ini, dan kita semua yang mengambil bagian di dalamnya. Kita lanjutkan dengan upacara pemberkatan rumah.